berkat yang telah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihinya, adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga kita, dan belum pernah terlintas dalam hati kita. Kata-kata ini benar adanya. Hari ini adalah hari berkat. Akan menjelaskan tentang berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sungguh jauh lebih besar daripada yang pernah kita pikirkan atau bayangkan. Bahkan lebih besar daripada yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian. Sungguh jauh lebih besar karena beberapa hal yang terjadi belakangan ini membuat kita merasa sangat ajaib dan luar biasa. Sebenarnya Saudara Sibo tidak berencana untuk berbicara hari ini, karena ada misteri tersembunyi. Namun kemudian ditemukan bahwa masih perlu dijelaskan agar saudara-saudari mengerti dan bersedia memulai. Bersedia bekerja. Mendapatkan kerajaan yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan harapkan. Pada dini hari ini, saat saudara Fu tidur, dia menerima kabar dari dua saudari. Satu adalah saudari Anshu. Satu lagi adalah saudari Mandi. Awalnya kami mengira saudari Anshu adalah pembantu saudari Chao Hun. Namun kemudian, entah mengapa, saudari Mandi juga muncul, membuat kami bingung siapa sebenarnya yang menjadi pembantu. Ini terus membingungkan saudara Sibo. Saat berkunjung ke hutan suci Bapak, saudari Mandi mengatakan bahwa saudari Mandi berkata kepada saudari Zhan Huan. Saudari Mandi berkata kepada saudari Zhan Huan, "Saudari Zhan Huan, aku sangat rindu untuk mendapatkan berkat yang indah, tapi aku tidak cukup dana." Lalu, saudari Zhao Wen berkata, "Kalau begitu, mintalah kepada saudara Sibo. Mintalah bantuan dari saudara Sibo dan kau akan mendapatkannya." Ternyata saudara Sibo berkata kepada saudari Mandi, "Saudari Mandi, kau akan mendapatkan apa yang kau dambakan dalam hati." Dia sangat yakin mengatakan itu. Beberapa menit kemudian, hutan suci kemudian menyebut saudari Anshu, bahwa saudari Anshu telah mendapatkan dan memenangkan nama terhormat. Jadi kita bertanya, siapa sebenarnya pembantunya? Kedua saudari ini sangat luar biasa. Kemudian beberapa kali lagi disebut nama saudari Mandi, dan juga saudari Anshu. Akhirnya dikatakan kedua saudari tersebut sama-sama naik. Kedua saudari tersebut mendapatkan nama terhormat. Kalau menurut logika, harusnya hanya ada satu pembantu. Saudari Zhao Hun seharusnya hanya punya seorang pembantu. Bagaimana bisa ada dua? Kami merasa ini sangat ajaib. Ternyata saudari Zhao Hun baru saja sampai di sini dan berdiskusi tentang hal ini. Dia juga merasa ini sangat ajaib. Sangat ajaib. Ternyata kedua saudari ini adalah saudari pemenang. Namun yang akhirnya memenangkan nama terhormat adalah salah satu dari mereka. Seorang saudara Sibo bahkan pernah bermimpi bahwa saudari Anshu menjadi pengantin saudara Kibo yang ketujuh dan mendapatkan berkat yang melimpah. Dia juga bermimpi bahwa saudari Mandi juga mendapat berkat yang sama melimpah. Sungguh ajaib. Apakah ini semacam nubuat yang belum selesai dituliskan dalam kitab Kejadian? Kitab Kejadian hanya mengungkap sedikit saja. Sedikit, lalu kemudian lebih banyak lagi. Apakah memang benar demikian? Karena memang beberapa hari lalu, 3 hingga 4 hari yang lalu, saat saudari Ruth masih bisa masuk ke perjanjian hijau, dan ponselnya belum disita, dia berkata Tuhan mengatakan kepadanya demikian. Bapa sendiri berkata, orang yang datang ke Guangzhou akan menerima berkat melimpah, dan mendapatkan berkat yang luar biasa, jauh lebih dari yang mereka minta dan pikirkan. Ini diucapkan dengan sangat pasti. Kemudian, saudara Sibo teringat bahwa sekitar 2 atau 3 bulan lalu, atau mungkin 3 sampai 4 bulan lalu, dia bermimpi melihat saudari Zhao Wen memegang ponsel atau buku catatan di tangannya. Saat itu dia sedang mengelola situs web. Lalu, dia membuka matanya lebar-lebar dan berputar sekali. Berputar pada dirinya sendiri sekali. Lalu dia menatap saudara Sibo dan berkata, "Saudara Sibo, apakah kita terlalu berhati-hati?" Dia berkata seperti itu. Saat itu kami juga tidak tahu apa artinya. Sepertinya berkata bahwa hadiah yang disediakan ayah jauh melampaui apa yang kita minta. Saudara-saudari, apakah kalian pernah berpikir, seharusnya, menurut kitab Kejadian, Sibo hanya memiliki nama Sabah saja. Hanya punya nama Israel saja. Menurut kitab Kejadian, saudara-saudari yang membaca Kejadian tahu bahwa, juga, adalah Yakub yang disebut Israel, yaitu Sabah. Jadi jika begitu, Sibo seharusnya hanya memiliki nama Sabah Israel saja. Kenapa ada nama Musa? Ada juga nama Salomo. Lalu bahkan ada nama Allah yang Maha Kuasa. Ada juga nama Bapa yang kekal. Juga Raja yang Maha Kuasa. Pemimpin seluruh bangsa. Ada juga nama kebenaran Allah. Banyak sekali nama. Banyak gelar. Apa maksudnya? Hari ini ingin memberitahu saudara-saudari bahwa mungkin hadiah surgawi menyimpan banyak rahasia. Dalam kitab Kejadian hanya disinggung sedikit.
Masih banyak hal tersembunyi di kemudian hari. Semoga kemuliaan hanya bagi Tuhan yang diberkati. Amin.